Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan memberi semangat di hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Namun saya akan membacakan bagi kita semua dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Godly Family yang dikasihi Tuhan, menyadari bahwa pilihan Allah atas dirinya begitu menakjubkan dan menyadari betapa mulianya pengudusan Roh Kudus melalui percikan darah Kristus, membuat Rasul Petrus menaikkan pujian kepada Allah karena telah menyatakan kemurahannya dengan membuat orang percaya dilahirkan kembali melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus. Melaluinya orang-orang beriman memiliki hidup dengan pengharapan akan menerima warisan dan kemuliaan yang bersifat kekal di surga kelak. Orang percaya dapat memiliki pengharapan. Demikian karena iman kepada Yesus Kristus dan karena Allah mampu memelihara setiap orang percaya sampai pada hari yang terakhir. Inilah jaminan yang membuat orang beriman hidup dalam sukacita. Pengharapan mulia ini dapat tetap dimiliki orang percaya walaupun sedang mengalami penderitaan hidup. Mengapa? Karena penderitaan yang dialami orang beriman berguna untuk menguji iman, sehingga iman itu semakin dimurnikan dari waktu ke waktu. Bila terbukti teruji, orang beriman layak menerima puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada waktunya. Selanjutnya Rasul Petrus mengatakan bahwa kita dapat berbahagia karena ada sukacita yang tidak terhingga dan tidak terkatakan bagi setiap orang percaya dan memiliki jaminan keselamatan. Keselamatan ini merupakan bagian dari rencana Allah yang agung sejak dari kekekalan dan merupakan rahasia bagi para nabi. Perjanjian lama yang tersembunyi selama berabad-abad. Namun rahasia itu kemudian terungkap, yaitu rahasia yang menyangkut jemaat di antara masa penderitaan dan kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan. Dan kita sebagai orang percaya adalah bagian dari jemaat ini. Iman, pengharapan, dan kasih, yaitu bahwa iman mendasarkan diri pada karya penebusan Tuhan bagi umatnya di kayu salib dan kebangkitannya dari maut. Pengharapan memampukan kita melihat ke depan kepada janji surgawi, dan kasih diwujudkan dalam tindakan hidup sehari-hari, menantang kejahatan demi untuk membangun sesama manusia di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan untuk mewujudkan kasih yang sudah Kristus nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Godly Family yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, agar kita memiliki pengharapan yang teguh dan mulia sampai kedatangan Yesus kembali, sehingga kita akan mendapat bagian dari apa yang Tuhan telah janjikan. Dalam semua itu, selama masih di dunia, kita harus mewujudkan iman dan pengharapan kita dengan terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dengan demikian, kita dapat beroleh hidup di dalam
sukacita yang berlimpah. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk memiliki iman yang teguh di dalam Engkau, karena kami tahu bahwa iman yang kami miliki mempunyai satu pengharapan yang luar biasa akan kehidupan yang sudah Tuhan janjikan, yaitu kehidupan kekal ketika kami bersama-sama bertemu dan bertatap muka dengan Tuhan. Dan kami memohon kiranya Tuhan terus memberikan hati bagi kami untuk kami dapat mengasihi Engkau selama Tuhan mempercayakan kehidupan kami saat ini. Dan ajar kami juga untuk dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan demikian Tuhan, kami boleh menyatakan bahwa Kristus yang kami sembah adalah Kristus, adalah Allah yang telah mengasihi kami, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas setiap iman, pengharapan, dan kasih yang sudah Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin.